Erick Thohir peringatkan timnas Indonesia U16 untuk tetap rendah hati usai menang besar atas Vietnam. Nasib Nova Arianto usai antar timnas Indonesia U16 juara 3 Piala AFF 2024. Erick Thohir ingin 3-4 pemain timnas U16 promosi, Nova Arianto bilang tunggu dulu. Martin Paes tak sabar bawa nama Indonesia di MLS All-Star 2024. Peluang kembali membuka pintu pemain diaspora untuk timnas Indonesia U16. Kota Solo berpotensi jadi kandang timnas wanita dan senior Indonesia. Mauro Zilja dinilai layak dipanggil timnas Indonesia. Elkan Bagot kemungkinan besar akan dipinjamkan musim ini. Erick Thohir peringatkan timnas Indonesia U16 untuk tetap rendah hati usai menang besar atas Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia U16 untuk tetap rendah hati setelah kemenangan telak 5-0 atas Vietnam. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Namun ia menegaskan pentingnya untuk tidak menjadi besar kepala dan tetap fokus pada perbaikan diri. Dalam pertandingan semifinal sebelumnya, timnas Indonesia U16 harus menelan kekalahan 3-5 dari Australia yang membuat mereka gagal melaju ke final. Erick Thohir menekankan bahwa kekalahan tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh tim, baik pemain maupun pelatih. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya memiliki mental pemenang dalam setiap pertandingan. Pesan Erick Thohir ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi timnas Indonesia U16 untuk terus berkembang dan tetap menjaga sikap rendah hati dan semangat juang yang tinggi. Nasib Nova Arianto usai antar timnas Indonesia U16 juara 3 Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto, sedang menjadi sorotan usai berhasil mengantarkan Garuda Muda meraih posisi ketiga di Piala AFF U16. Kemenangan telak atas Vietnam menegaskan kemampuan Nova dalam memimpin tim. Namun dengan berakhirnya turnamen, muncul pertanyaan mengenai masa depannya sebagai asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Nova Arianto yang telah menjadi asisten Sintayong selama kurang lebih 4,5 tahun, menyatakan bahwa keputusan mengenai perannya di masa depan akan dibahas lebih lanjut setelah Sintayong kembali ke Indonesia. Saat ini PSSI mempercayakan Nova untuk melatih timnas Indonesia U16. Dan performanya yang gemilang di Piala AFF U16 membuktikan kejeniusannya dalam strategi kepelatihan. Nova menyadari bahwa timnas Indonesia akan segera berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U17, sementara timnas Indonesia senior juga akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua jadwal ini akan berlangsung pada Oktober 2024, menciptakan potensi bentrok yang perlu diselesaikan. Nova menegaskan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong untuk menentukan langkah ke depan. Erick Thohir ingin 3-4 pemain timnas U16 promosi, Nova Arianto bilang tunggu dulu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan keinginannya untuk mempromosikan 3-4 pemain timnas U16 ke timnas U20. Erick Thohir mengapresiasi daya juang pasukan Nova Arianto. Namun Nova Arianto mengisyaratkan tidak ingin buru-buru mempromosikan anak asuhnya. Belum ada komunikasi antara Nova dengan Indra Syafri maupun pelatih timnas senior Sintayong. Nova beralasan bahwa para pemainnya masih perlu diuji setelah Asian Cup. Timnas U16 Indonesia masih memiliki satu ajang lagi, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 pada Oktober mendatang. Meskipun ada dorongan dari PSSI untuk segera mempromosikan pemain muda berbakat, Nova Arianto memilih untuk bersikap hati-hati dan memastikan bahwa para pemainnya siap secara menyeluruh sebelum naik ke level berikutnya. Martin Paes tak sabar bawa nama Indonesia di MLS All-Star 2024. Martin Paes mengungkapkan kegembiraannya untuk bermain membawa nama Indonesia di ajang MLS All-Star. Paes menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia atas dukungan penuh yang memungkinkannya masuk dalam daftar MLS All-Star. Martin Paes terpilih sebagai salah satu dari 30 pemain yang akan tampil di skuad MLS All-Star untuk menghadapi All-Star Liga Meksiko. Kiper berusia 26 tahun ini menempati urutan ketiga dalam perolehan suara yang dilakukan oleh para penggemar. Pemain berpaspor Indonesia ini menjadi satu-satunya wakil FC Dallas yang akan bermain di MLS All-Star 2024. Namun, sebelum bisa tampil melawan All-Star Liga Meksiko, Martin Paes harus bersaing dengan dua kiper lainnya. Persaingan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama dalam pertandingan nanti. Paes berharap dapat memberikan penampilan terbaiknya di ajang bergengsi ini dan membawa nama Indonesia dengan bangga di panggung internasional.
Peluang kembali membuka pintu pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto baru-baru ini membicarakan peluang untuk kembali membuka pintu bagi pemain diaspora agar bisa bergabung dengan skuad Garuda Asia. Saat ini Timnas Indonesia U16 tengah berlaga di Piala AFF U16 2024 dan diperkuat oleh dua pemain diaspora yaitu Matthew Bakker dan Lucas Lee. Nova Arianto mengakui bahwa meskipun performa kedua pemain diaspora ini cukup memuaskan, masih ada ruang untuk perbaikan. Nova Arianto tetap membuka peluang bagi pemain diaspora lainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U16. Nova menyampaikan bahwa pintu seleksi selalu terbuka bagi siapapun yang memiliki paspor Indonesia dan kualitas yang baik. Timnas Indonesia U16 masih memiliki agenda penting lainnya, yaitu babak kualifikasi Piala Asia pada Oktober mendatang. Nova menekankan bahwa akan ada evaluasi menyeluruh terhadap performa pemain saat ini dan kemungkinan penambahan pemain diaspora. Kota Solo berpotensi jadi kandang Timnas Wanita dan Senior Indonesia. PSSI kini membuka peluang bagi Kota Solo untuk menjadi kandang bagi Timnas Wanita Indonesia hingga Timnas Senior. Keputusan ini didorong oleh suksesnya penyelenggaraan ASEAN Cup U16 di kota tersebut. Stadion Manahan, yang menjadi tempat berlangsungnya pertandingan tersebut, dinilai mampu memberikan pengalaman yang memuaskan baik bagi tim maupun penonton. Kota Solo telah menunjukkan kemampuannya dalam menyelenggarakan event sepak bola internasional, dengan ASEAN Cup U16 yang berlangsung dari 21 Juni hingga 3 Juli. Dua stadion utama yang digunakan adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintahan Kota Solo yang turut mendukung penuh acara ini. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menyampaikan bahwa Stadion Manahan berpotensi menjadi kandang bagi Timnas Wanita Indonesia hingga Timnas Senior. Meskipun terdapat kendala terkait kapasitas stadion yang hanya mampu menampung sekitar 17.000 penonton, PSSI tetap optimis. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia juga pernah menggunakan Stadion Manahan sebagai kandang saat kualifikasi Piala Asia U23. Keberhasilan ini semakin memperkuat argumen bahwa Solo memiliki potensi besar sebagai tuan rumah bagi berbagai tingkatan Timnas Indonesia. Mauro Zildjian dinilai layak dipanggil Timnas Indonesia. Roni Pangemanan memberikan pandangannya mengenai Mauro Zildjian, pemain diaspora yang menyatakan siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun tersebut layak dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menambahkan bahwa mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat akan sangat menguntungkan bagi tim nasional. Mauro memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi amunisi berharga bagi Timnas Indonesia. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro menunjukkan kemampuan luar biasa dalam duel udara, kemampuan dribble yang baik dan tembakan yang keras. Selain itu, Mauro juga dianggap mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya ketika terisolasi dan dijaga ketat oleh lawan, menjadikannya pemain muda yang lengkap. Meskipun Mauro saat ini bermain di level U21, Roni percaya bahwa dengan segala kelebihannya, Mauro tetap layak direkrut oleh tim nasional. Roni juga mengakui bahwa mendatangkan pemain seperti Ula Romeni mungkin sulit, tetapi Mauro bisa menjadi alternatif yang siap bermain di garis depan. Pernyataan Roni Pangemanan ini memberikan dorongan bagi PSSI untuk mempertimbangkan Mauro Zildjian sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Dengan bakat dan potensinya, Mauro bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda di masa depan. Elkan Bagot kemungkinan besar akan dipinjamkan musim ini. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Elkan Bagot akan dipinjamkan ke klub lain. Meski Bagot sudah didaftarkan dalam skuad Ipswich Town untuk Premier League musim depan, McKenna menyatakan bahwa peminjaman adalah langkah yang mungkin diambil untuk pemain muda tersebut. Elkan Bagot merupakan salah satu dari 10 bek yang didaftarkan Ipswich Town di Premier League. Dia adalah satu-satunya pemain dari Asia Tenggara dalam skuad Ipswich di antara 3 pemain Asia lainnya. Sepanjang karirnya Bagot telah dipinjamkan ke beberapa klub. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih banyak bagi Bagot, yang diharapkan dapat membantu perkembangan karirnya di masa depan. Keputusan untuk meminjamkan Bagot kembali pada musim ini menunjukkan strategi Ipswich Town dalam mengembangkan pemain mudanya dengan memberikan kesempatan bermain lebih banyak di klub lain. Dengan pengalaman yang lebih luas, Bagot diharapkan dapat kembali ke Ipswich Town dengan kemampuan yang lebih matang dan siap bersaing di Premier League.